Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai listrik arus searah atau disebut dengan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Baterai dan dinamo merupakan sumber listrik arus searah atau disebut dengan listrik dinamis, yang konsep dan penerapannya akan kita pelajari di bab ini. Ini peta konsep yang akan kita pelajari di bab listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Terus, hambatan jenis ini ada konduktivitas, kemudian hukum Ohm, ada rangkaian hambatan seri, paralel, kemudian rangkaian listrik, dan terakhir mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran partikel-partikel bermuatan positif yang melalui konduktor. Arus listrik hanya mengalir dalam suatu rangkaian yang tertutup. Rangkaian tertutup adalah suatu rangkaian yang jalannya mulai dari suatu titik berkeliling dan akhirnya kembali lagi ke titik tersebut. Ini dia muatan ya. Ini muatan yang Q-nya yang kecil, ini muatan. Kemudian arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Apabila di rangkaian terbuka, arus listrik tidak akan mengalir. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Kemudian ini rumusnya, I sama dengan Q per T, di mana I-nya ini adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian Q-nya ini muatan, satuannya kolom, T-nya ini satuannya waktu. T-nya ini adalah waktu, satuannya sekon. Ini untuk rumus banyaknya elektron. N sama dengan Q per QE. N-nya ini banyaknya elektron. Dia tidak memiliki satuan ya. Untuk banyaknya elektron tidak memiliki satuan. Dan Q-nya ini jumlah muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian QE-nya ini sama dengan minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini satuannya untuk QE, yaitu muatan sebuah elektron. Kenapa dia bernilai negatif? Karena menentukan jenis muatan elektronnya. Apabila dia muatannya positif, di sininya positif. Tergantung jenis muatan elektronnya. Tapi jika nanti di soal tidak usah ini ditaruh saat di rumusnya ya. Ini untuk menentukan jenis muatannya saja. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Ini dia ampere meter. Ingat ya, untuk mengukur kuat arus listrik itu adalah ampere meter. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Voltmeter harus dihubungkan paralel pada komponen listrik yang akan diukur tegangannya. Ini dia voltmeter. Ini juga satuannya dia voltmeter. Tegangan listrik, alat ukurnya voltmeter. Hambatan listrik.
hambatan listrik adalah daya hambat suatu zat atau benda terhadap arus listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar. Yang pertama, panjang kawat. Yang kedua, jenis kawat. Yang ketiga, luas penampang penghantar. Ini dia rumus untuk hambatan listrik. R besar, hambatan itu R besar sama dengan Rho dikali L dibagi A. R sama dengan hambatan kawat. Satuannya ohm, ini disebutnya ohm. Rho sama dengan hambatan jenis kawat. Satuannya ohm meter. Kemudian L, panjang kawat, satuannya meter. Kemudian A sama dengan luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Kemudian, hambatan jenis kawat akan berubah jika terjadi perubahan suhu sesuai persamaan Rho T sama dengan Rho 0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Ini dia untuk rumus hambatan jenis kawat akan berubah jika terjadi perubahan suhu, di mana alfanya ini koefisien suhu hambatan. Kemudian delta T-nya ini pertambahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kemudian Rho T-nya ini sama dengan hambatan jenis akhir, satuannya ohm meter. Kemudian Rho 0 itu hambatan jenis mula-mula, satuannya ohm meter. Koefisien suhu hambatan itu tergantung jenis dari bahannya ya. Nilai hambatan suatu penghantar sebanding dengan hambatan jenis. Pengaruh suhu terhadap hambatan sehingga dapat ditulis ini untuk hambatan ya, yang tadi sebelumnya itu hambatan jenis. Rho T sama dengan R0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. Ini menandakan dikali ya, R0 dikali buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Dimana RT-nya ini sama dengan hambatan akhir, satuannya ohm. R0-nya ini yaitu hambatan mula-mula, satuannya ohm. Delta T-nya ini tadi kenaikan suhu, kemudian alfanya ini koefisien. Ini dia. Konstanta pembanding disebut dengan hambatan jenis atau resistivitas. Hambatan jenis kawat berbeda-beda tergantung dari bahannya. Ini apabila bahannya konduktor, hambatan jenisnya ini. Semikonduktor, ada karbon, hambatan jenisnya ini. Isolator, kaca, hambatan jenisnya ini. Oke, kita lanjut lagi. Tabel nilai hambatan jenis dan koefisien suhu dari suatu hambatan. Ini bahan ya. Ini maksudnya bahannya silver, berarti hambatan jenisnya 1,59 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian koefisien suhu hambatannya 3,8 dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Kita lanjut lagi. Contoh soal. Sebuah kawat memiliki panjang 90 cm, diameter 3 mm, dan hambatan jenis 6,28 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Tentukanlah hambatan kawat. Diketahui L-nya sama dengan 90 cm. L ini panjangnya 90 cm diubah
ke meter menjadi 0,9 meter, kemudian D sama dengan 3 mm diubah menjadi meter, 3 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian R sama dengan setengah diameter sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. R-nya ini jari-jari ya. Jari-jari ini kan setengah dari diameter ini. Kemudian rho ini hambatan jenis. Hambatan jenis si kawat ini 6,28 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya R ini hambatan. R besar itu hambatan, rho ini hambatan jenis. Kita jawab. R sama dengan rho dikali L dibagi A. Sama dengan, ini untuk rumus mencari hambatan. Ini hambatan jenis, kemudian L-nya ini panjang, kemudian A-nya ini yaitu luas dari penampangnya si kawat. Sama dengan 6,28 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 0,9 dibagi 3,14 dikali R pangkat 2. Ini luas dari si kawatnya. Kawatnya berarti berbentuknya lingkaran. Luas dari lingkaran yaitu pi R kuadrat. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 8. 2 dikali 10 pangkat minus 8 ini yaitu 6,28 dibagi 3,14, kemudian dapatnya ini. Dikali 0,9 dibagi 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 dipangkatin 2. Ini yaitu jari-jarinya ya, jari-jari si kawatnya. Kemudian R sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 8. 1,8-nya ini dapat dari ini 2 dikali 0,9. Kemudian dapatnya 1,8 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 2,25 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan ini dibagi ini, hasilnya 0,8 dikali 10 pangkat minus 2. Ininya ya, minus 8 dikurang minus 6, jadi hasilnya 10 pangkat minus 2. Jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Untuk hambatan dari si kawat ini kita dapat 8 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Gaya gerak listrik. Simbolnya E besar. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Pengukuran GGL, ini gaya gerak listrik, ini pengukurannya seperti ini. Pengukurannya seperti ini ya. Ini ada baterai, ada kutub positif dan kutub negatif, kemudian ini voltmeter. Ini rangkaiannya seperti ini. Tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Pengukuran tegangan jepit seperti ini. Ini ada kutub positif dan kutub negatif, voltmeter. Ini tegangan jepit dengan lambangnya V. Hukum Ohm. Hubungan kuat arus dan tegangan. Kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Ini untuk rumusnya. V
dibagi I sama dengan konstanta. Konstantanya itu yaitu R-nya ya. V bagi I sama dengan R. Karena dia itu berbanding kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial. V-nya ini beda potensial, I-nya ini kuat arus. Dia berbanding lurus. Makanya dia sama dengan konstanta. Konstantanya itu hambatan ya, R-nya ini. Ini grafik perbandingan V dengan I pada hukum Ohm. Atau rumusnya V sama dengan I kali R. V-nya sama dengan I kali R. Rangkaian listrik arus searah. Yang pertama, rangkaian seri hambatan. Hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan. Ini hambatan yang pertama, hambatan yang kedua, hambatan yang ketiga. Ini lambang dari hambatan. Lambang dari hambatan. Besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sama dengan titik-titik-titik ditambah Rn. Ini karena dia ada hambatannya 3 sampai 3. Misalkan hambatannya sampai banyak gitu ya, sampai Rn gitu. Untuk besar hambatan pengganti yaitu seri. Rangkaian seri hambatan dapat ditulis sama seperti yang tadi yang udah Ibu jelaskan. Ini ya, RS sama dengan sigma RI sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sekian. 4 prinsip susunan seri komponen-komponen listrik. Yang pertama, susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Yang kedua, kuat arus melalui kuat arus melalui tiap-tiap komponen sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. Kuat arus yang pertama sama dengan kuat arus yang kedua, sama dengan kuat arus ketiga, sama dengan kuat arus serinya. Yang ketiga, tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap komponen. Tegangan seri sama dengan tegangan yang pertama ditambah tegangan yang kedua ditambah tegangan yang ketiga ditambah sekian. Nomor 4. Susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan di mana tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sebanding dengan hambatannya. V1 berbanding dengan V2 berbanding dengan V3 berbanding dengan sekian. Sama dengan hambatan yang pertama berbanding dengan hambatan yang kedua berbanding dengan hambatan yang ketiga berbanding sekian. Rangkaian paralel hambatan. Hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Ini hambatan yang pertama, hambatan yang kedua, dan hambatan yang ketiga. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Ini kan dia bercabang kan? Besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus 1/RP. RP-nya ini hambatan pengganti untuk paralel. Hambatan pengganti untuk paralel. Sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3 ditambah sekian ditambah 1 dibagi Rn. Rangkaian paralel hambatan dapat ditulis 1 dibagi Rp sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3 ditambah sekian. 4 prinsip susunan paralel komponen-komponen listrik. Ada 4 juga, sama seperti halnya dengan susunan seri. Yang pertama, susunan paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian. Yang kedua, tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama,
yaitu sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti paralelnya, yaitu tegangan yang pertama sama dengan tegangan yang kedua sama dengan tegangan yang ketiga sama dengan titik-titik-titik sama dengan tegangan paralel. Yang ketiga, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Kuat arus paralel sama dengan kuat arus yang pertama ditambah kuat arus yang kedua ditambah kuat arus yang ketiga ditambah sekian. Yang keempat, susunan paralel berfungsi sebagai pengganti. Susunan paralel berfungsi sebagai pembagi arus di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen sebanding dengan kebalikan hambatannya. Kita next. Hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Untuk sebuah GGL, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian I sama dengan E-nya ini GGL dibagi hambatan ditambah R. Di mana I-nya ini sama dengan kuat arus, satuannya A, E-nya ini GGL, gaya gerak listrik, satuannya volt, R-nya ini hambatan luar, satuannya ohm, ini R-nya ini hambatan luar, satuannya ohm, kemudian R kecilnya ini hambatan dalam, sini, satuannya ohm, kemudian V P Q itu tegangan jepit, tegangan dari P ke Q ini yaitu tegangan jepit volt. Hubungan GGL dengan tegangan jepit E sama dengan V P Q ditambah I kali R. Di sini nanti akan kita gunakan rumus ini di Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Di hukum Kirchhoff 2 yang sering digunakan ini. Perhatikan gambar rangkaian seri berikut ini. Ini contoh soal untuk rangkaian seri. Berurutan. R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm. Kemudian V-nya ini tegangan sama dengan 24 volt. Yang ditanya, A, hambatan totalnya berapa? B-nya kuat arus total. Kemudian yang C, kuat arus pada masing-masing hambatan. Kemudian yang D, beda potensial pada masing-masing hambatan. Ini tegangannya mengalir ke hambatan yang pertama, hambatan yang kedua, dan hambatan yang ketiga. Kita jawab. Yang A yang ditanya hambatan pengganti seri, RS sama dengan, karena dia seri, jadi RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Hambatannya ada 3 ya. Ini hambatan yang pertama, hambatan yang kedua, kemudian ini hambatan yang ketiga. RS sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 12 ohm. Kemudian yang B yang ditanya kuat arus yang ada pada rangkaian ini, kuat arus totalnya berapa? I sama dengan V dibagi RS. RS-nya dari yang ini, rangkaian seri, 24 dibagi 12 ampere sama dengan 2 ampere. Ini 24 dari tegangan total pada rangkaian seri ini. Yang C, kuat arus yang pertama, kuat arus yang kedua, kuat arus yang ketiga, dan kuat arusnya itu berapa? Masing-masing kuat arus yang di sini, kuat arus yang di sini, dan kuat arus yang ada di sini.
Karena tadi sifatnya rangkaian seri kuat arusnya sama dengan kuat arus total, maka kuat arus yang pertama itu sama dengan kuat arus yang kedua dan sama dengan kuat arus yang ketiga. Bernilainya 2 ampere. Kemudian yang D. Yang D-nya yang ditanya tegangan yang pertama, kemudian tegangan yang kedua, kemudian tegangan yang ketiganya berapa? V1 sama dengan I1 dikali R1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. I1 nya 2, R1 nya 4, 8 volt. V2 nya I2 nya 2, kemudian R2 nya 6, jadi hasilnya 12 volt. V3 nya I3 dikali R3, 2 dikali 2, hasilnya 4 volt. Kita lihat totalnya di sini 24. Kita lihat tegangan ini kalau dijumlah hasilnya 24 juga tidak. 8 ditambah 12 20, ditambah 4 24. Jadi benar yang kita jawab ini. Hasilnya 24 volt. Ini dia arus yang mengalir ke sini, kemudian mengalir ke sini, kemudian mengalir ke sini. Tegangannya kan, tadi kita udah dapat 8 volt, kemudian 12 volt, kemudian 4 volt. Contoh soal berikutnya. Perhatikan rangkaian paralel berikut. Rangkaian paralel berikut ini, R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 3 ohm. Ini rangkaian paralel. Kuat arusnya masuk ke sini, kemudian kuat arusnya bercabang ke sini, dan bercabang ke sini. Ini tegangannya 24. Yang ditanya yang A, RP-nya ini yaitu hambatan pengganti untuk paralel. Yang B, kuat arus totalnya berapa? Kuat arus totalnya pada rangkaian paralel ini. Kemudian yang C, tegangan yang pertamanya berapa? Tegangan yang keduanya berapa? Kemudian tegangan yang ketiganya berapa? Yang D, kuat arus yang pertamanya berapa? Kuat arus yang keduanya berapa? Dan kuat arus yang ketiganya berapa? Kita jawab. Yang A, yang ditanya hambatan pengganti paralelnya sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3 sama dengan tadi hambatan yang pertamanya itu 2, hambatan yang kedua nilainya 6, hambatan yang ketiga nilainya 3. Kemudian kita dapat hasilnya 1 ohm. Ini disamakan dulu ya penyebutnya. Penyebutnya yang sama. Semuanya harus disamain penyebutnya. Jadi hasilnya 1 ohm. Yang B, yang ditanya berapakah kuat arus yang ada pada rangkaian tersebut? Kuat arus sama dengan V dibagi RP. RP-nya itu hambatan pengganti paralel. Untuk rangkaian paralel ini, hambatan penggantinya yaitu 1 ohm. 24 dibagi 1 sama dengan 24 ampere. Untuk kuat arus total yang ada pada rangkaian paralel ini. Kemudian C-nya itu yang ditanya tegangan yang pertama, tegangan yang kedua, dan tegangan yang ketiga. Karena sifat dari rangkaian paralelnya itu tegangannya sama,
Tegangan yang di sininya sama dengan tegangan yang ada di sini, dan tegangan yang ada di sini, dan tegangan yang ada di sini, yaitu nilainya 24 volt. Gak usah kalian cari lagi, langsung 24 volt, sama seperti tegangan yang pada di sumber di sini. Kemudian yang D-nya yang ditanya, kuat arus yang pertamanya berapa? Kuat arus yang pertama V1 dibagi R1, di mana V1-nya ini 24, karena kan sama ya nilainya di sini. 24 dibagi 2 sama dengan 12 ampere. Jangan lupa satuannya, untuk kuat arus itu satuannya ampere. E2-nya sama dengan V2 dibagi R2 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 ampere. E3-nya sama dengan V3 dibagi R3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 ampere. Ini kita lihat. Untuk kuat arusnya ya. Kuat arusnya di sini, ini kuat arus ya. Pokoknya kalau ada A ini 24A ini kuat arus 24 ampere. Kita lihat kuat arus total yang tadi kita cari itu 24 ampere. Samakah dengan jumlah dari kuat arus pada I1 dan I2 dan I3? Kita jumlahkan. 12 tambah 4 itu hasilnya 16. 16 tambah 8 yaitu hasilnya 24. Sama ya. Berarti hitungan kita benar. Oke, cukup sekian sampai di sini untuk pembahasan yang pertama, listrik dinamis. Nanti kita akan sambung lagi di pembahasan berikutnya di part 2 listrik dinamis, yaitu Kirchhoff. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.